Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari? Punya langkah ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontakan. Bangsat. Ini sudah nggak bisa ditolerir lagi ini. Jadi narasi bahwa Mbah Hasyim itu juga ikut membela penjajah, itu adalah narasi yang sesat dan menyesatkan. Sesat, bahkan sangat sesat, dan ini harus dilawan. Sekali lagi, Gus Miftah, Nusron Wahid, dan yang lain-lain pengurus-pengurus atau aktivis NU yang kemarin sok bijak, sok pinter, sok penggurui, sok menyalahkan Kiai Maduddin Utsman. Ini bener nggak nih menurutmu nih? Saya dari dulu diam ketika penelitian Kiai Haji Imaduddin Banten dibuka mengenai habaib. Saya diam, saya sengaja diam. Tetapi ada saatnya kapan saya bicara, dan hari ini saya bicara. Saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Islam, sebagai saya nanti nggak terima. Tunggu perhitungan kami. Rame sekarang, ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Bila memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bangsat. Ini sudah nggak bisa ditolerir lagi ini. Membolak-balikkan fakta yang tidak boleh lagi kita biarkan. Kalimat dari sang cucu yang di situ menyebutkan bahwa Raisul Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu juga sama-sama membela Belanda. Ini yang tidak bisa kita terima. Ini adalah sesuatu yang menurut kami kader-kader Nahdlatul Ulama sesuatu yang berisi fitnah. Hadza buhtanun azim. Ini adalah fitnah besar yang ditujukan kepada ulama Nusantara. Sekali lagi, Gus Miftah, Nusron Wahid, dan yang lain-lain pengurus-pengurus atau aktivis NU yang kemarin sok bijak, sok pinter, sok penggurui, sok menyalahkan Kiai Maduddin Utsman. Ini bener nggak nih menurutmu nih? Ini menurut ente-ente ini bener nggak ini? Kalau nggak bener ditanggapi, tegur, bikin videonya, baik pribadi maupun di ceramah-ceramah panggung kayak kemarin. Iya, katanya aktivis NU, pengurus NU, masa Hadratus Mbah Hasyim Asy'ari begini kan? Diam atau bahkan mungkin setuju, dengan siapa tadi nggak tahu. Dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hashim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari? Punya langkah ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan, ngelarang pemberontakan. Kalau kemudian beliau mengatakan bukti bahwa Mbah Hasyim itu adalah kompromi dengan penjajah Jepang pada saat itu, Mbah Hasyim bersedia menjadi sumubu. Sekali lagi itu bukan dalam bentuk kompromi. Mbah Hasyim bersedia menjadi sumubu, kantor urusan agama, dalam rangka menyelamatkan syariat Islam. Harus ada yang menjaga. Dan betul, ketika kemudian Jepang mewajibkan umat Islam untuk melakukan seikere, sujud, ruku menghadap ke arah matahari terbit ketika pagi, Mbah Hasyim dengan tegas melakukan penolakan. Dan karena penolakan itu, Mbah Hasyim kemudian ditangkap oleh Jepang sampai kuku-kukunya, kuku kakinya itu dicabut dengan paksa oleh Jepang. Dan ketika orang Indonesia disuruh menghormat pada matahari, Hadratus Syekh menolak keras dan beliau sampai disiksa, sampai kuku-kuku beliau dicabuti. Inilah satu bukti lagi bahwa memang Pak Alawi itu
seperti ditulis oleh situs-situs penelitian DNA internasional, memang buat DNA Yahudi. Sukanya membolak-balikkan fakta. Yang jelas-jelas begini, mendiskreditkan Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Ini baru sebagian kecil dari banyak sekali narasi-narasi dari gerombolannya ini yang menyerang kiai-kiai NU, ulama-ulama NU, bahkan bangsa dan negara. Dikritisi yang begini nih, malah ngritisi temennya sendiri. Gimana maksudnya? Ngritisi kiainya sendiri maksudnya apa? Kalau masih ada orang NU yang bela-belain mereka, keterlaluan. Ini harus diproses secara hukum. Ini menghina pahlawan nasional. Saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Islam, sebagai saya Nahdliyin nggak terima. Tunggu perhitungan kami. Allah ya Karim. Selanjutnya, ini nggak tahu nih namanya saya. Makanya cucunya Habib Usman. Jangan fitnah, bro. Jangan fitnah Ki Haji Hasyim Asy'ari. Kapan Ki Haji Hasyim Asy'ari melarang warga negara Indonesia, melarang warga pribumi untuk menyerang Belanda, untuk berjihad kepada penjajah Belanda? Kapan? Jangan asal saja ngomong, nggak pakai data. Kalau Habib Usman, Mbah Buyutmu itu ya ada catatannya. Memang bekerja sebagai mufti Belanda, kong kali kong dengan penjajah Belanda. Ya kalau cucunya hari ini ngomong begini sangat wajar. Tapi tolong jangan fitnah pendiri NU, Ki Haji Hasyim Asy'ari, tokoh besar bangsa ini yang tidak mungkin bekerja sama dengan penjajah, yang ada justru mengobarkan resolusi jihad melawan penjajah, melawan kolonialisme di tanah air ini. Karena beliaulah pencetus hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Mati jihad melawan penjajah Belanda adalah mati syahid. NICA, Netherlands Indische Civil Administration, tentara sekutu datang ke Indonesia dan itu dibuncengi oleh tentara-tentara Belanda. Mbah Hasyim tegas melawan, sehingga terbitlah apa yang kita kenal hari ini dengan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Itu siapa? Pelopornya Mbah Hasyim. Bahwa membela tanah air wajib hukumnya setiap mukmin, setiap muslim mukallaf yang ia berjarak kurang dari masyafatis safar, kurang dari 83 kilo. Wajib fardu ain bagi setiap muslim. Apakah ini sikap beliau itu termasuk sikap yang membela penjajah? Tidak, tegas. Kemudian siapapun yang mati dalam peperangan melawan penjajah Belanda, maka ia mati syahid, tegas jelas. Mana ada fatwa, mohon maaf, fatwa Datuk Antum yang seperti itu. Dan yang ketiga, siapapun yang bekerja sama dengan penjajah, maka ia adalah musuh yang boleh diperangi. Ini fatwa, ini nyata, ini bisa dibaca oleh semuanya. Tega-teganya antum memfitnah Haji Hasyim Asy'ari sebagai orang yang melarang jihad kepada penjajah. Jangan samakan Hadratus Syekh Basim Asy'ari dengan Mbah Moyangmu. Enggak level, tidak ada. Mbah Hasyim Asy'ari melarang warga pribumi untuk berjihad kepada Belanda. Yang ada adalah mengobarkan resolusi jihad NU 22 Oktober 1945. Itu real fakta sejarah yang hari ini kita peringati sebagai Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober. Jadi narasi bahwa Mbah Hasyim itu juga ikut membela penjajah, itu adalah narasi yang sesat dan menyesatkan. Sesat, bahkan sangat sesat, dan ini harus dilawan. Tolonglah, jangan kelebihan bersikap merendahkan ulama-ulama Nusantara. Saya dari dulu diam ketika rame isu, bukan isu, ketika penelitian Kiai Haji Imaduddin Banten dibuka mengenai habaib. Saya diam, saya sengaja diam. Tetapi ada saatnya kapan saya bicara, dan dari ini saya bicara. Saya minta para habaib untuk tidak mencoba terus-menerus merendahkan ulama Nusantara. Sikap kalian tidak bisa kami benarkan. Dan ini adalah pernyataan awal yang akan saya lanjutkan dengan pernyataan-pernyataan lanjutan. Saya harus bicara. Saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Islam, sebagai saya Nahdliyin nggak terima. Tunggu perhitungan kami.